Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 6. Oke anak-anak, kalian dapat amati gambar yang ada di layar. Edo dan teman-teman sekelasnya bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Nah, anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan musyawarah? Dan apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Kemudian, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam kegiatan musyawarah? Oke anak-anak, mari kita pelajari nilai-nilai penting dalam musyawarah. Anak-anak, musyawarah mufakat merupakan salah satu upaya pengambilan keputusan bersama sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Musyawarah sesuai sila keempat Pancasila. Dalam musyawarah terkandung nilai-nilai penting. Nah, nilai-nilai penting tersebut diantaranya yaitu yang pertama, nilai kebersamaan. Dalam musyawarah, pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, yaitu duduk dalam satu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Keputusan dalam musyawarah harus mendahulukan kepentingan bersama atau umum di atas dari kepentingan pribadi atau golongan. Lalu berikutnya yaitu nilai kebebasan mengeluarkan pendapat. Setiap peserta musyawarah bebas mengeluarkan pendapat. Tapi, pendapat yang diberikan hendaknya logis dan masuk akal, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma yang berlaku, serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Lalu yang ketiga yaitu nilai menghargai pendapat orang lain. Anak-anak, setiap peserta musyawarah hendaknya mendengarkan dan menghargai pendapat peserta lain. Selain itu, tidak menyela peserta lain yang mengemukakan pendapat. Kemudian yang keempat yaitu nilai persamaan hak. Nilai persamaan hak yaitu seluruh peserta musyawarah mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka diberi kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasannya. Kemudian yang kelima yaitu nilai jiwa besar serta lapang dada, melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Hasil musyawarah harus diterima oleh semua peserta musyawarah dengan jiwa besar dan lapang dada. Selain itu, peserta musyawarah wajib melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak, musyawarah untuk mufakat mempunyai ciri-ciri yaitu sesuai dengan kepentingan bersama, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Lalu, dalam musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Kemudian pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Nah, anak-anak, selain mempunyai ciri-ciri, musyawarah mufakat juga mempunyai prinsip dan pedoman yang harus diperhatikan peserta musyawarah. Di antaranya yaitu musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Kemudian musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Kemudian mengutamakan kepentingan umum, menghargai pendapat orang lain. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, anak-anak, musyawarah mufakat juga mempunyai banyak manfaat. Di antaranya yaitu dapat memecahkan masalah sulit yang tidak dapat dipecahkan sendiri. Lalu untuk menyaring dan meneliti pendapat-pendapat agar memperoleh petunjuk tentang pendapat yang paling baik. Kemudian musyawarah dapat memberikan dorongan kepada masyarakat supaya hidup rukun dan bersatu. Serta musyawarah dapat digunakan untuk memilih pemimpin atau pengurus, dasar, tujuan program, dan sarana untuk memecahkan masalah.
Oke anak-anak, berikut ini adalah tata cara dan persyaratan musyawarah. Yang pertama yaitu peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Kemudian ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan peserta musyawarah. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Lalu setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain, serta pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, anak-anak, berikut ini ada pula cara-cara mengeluarkan pendapat dalam musyawarah. Yang pertama yaitu kalian mengacungkan tangan sebagai tanda izin untuk berbicara. Kemudian, kalian dapat berbicara setelah dipersilahkan. Jika ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Bersikap sopan, suara cukup jelas. Nah, kemudian sikap dalam musyawarah. Sikap dalam musyawarah antara lain yaitu yang pertama, kalian harus menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Tidak memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain, tidak boleh mencela pendapat orang lain, dan tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Edo dan teman-teman bermusyawarah mengenai rencana pelaksanaan peragaan tari. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa yang harus diperhatikan dalam menyiapkan peragaan karya tari? Oke anak-anak, mari kita pelajari unsur-unsur yang harus dipersiapkan dalam peragaan tari. Anak-anak, tari merupakan ekspresi manusia yang diungkap lewat gerakan. Tari dapat diperagakan di depan banyak penonton. Sebelum memperagakan tari, perlu dilakukan berbagai persiapan. Di antaranya yaitu yang pertama, kalian menentukan bentuk karya tari. Anak-anak, bentuk karya tarian sangat bermacam-macam. Berdasarkan bentuk penyajiannya, tari dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Lalu yang kedua yaitu menentukan karya tari. Anak-anak, pemilihan karya tari harus disesuaikan dengan bentuk tari. Jika bentuk yang dipilih tari kelompok, maka pilihlah karya tari kelompok. Lalu, menentukan jumlah penari. Anak-anak, jumlah penari disesuaikan dengan bentuk dan karya tari yang dipilih. Jika karya tari yang dipilih berpasangan, maka jumlah penarinya 2 orang atau kelipatannya. Kemudian, jika untuk tari berkelompok, jumlah penarinya berarti lebih dari 2 orang. Lalu memilih model properti. Anak-anak, properti merupakan semua peralatan yang perlu digunakan dalam pementasan. Sebaiknya, properti disiapkan sebelum pementasan. Tujuannya supaya penari terbiasa menggunakan properti tari. Kemudian berikutnya yaitu menentukan iringan tari. Anak-anak, musik pengiring ialah musik yang membentuk gerak tari menjadi lebih teratur. Musik pengiring dapat berasal dari alat musik atau CD. Fungsi iringan tari yaitu memberi ilustrasi atau gambaran suasana sehingga penonton lebih mudah memperoleh pesan dari tarian yang dibawakan. Lalu menentukan kostum. Kostum berfungsi untuk mendukung tema atau isi tari, sehingga peranan-peranan dalam sebuah tari menjadi semakin jelas. Penggunaan kostum yang tepat mempunyai peranan penting agar pertunjukan tari tampak berkesan. Faktor yang menentukan kualitas tari yaitu keindahan dan kenyamanan. Lalu berikutnya yaitu tata panggung. Nah, anak-anak, tata panggung dalam tari artinya penataan dari sebuah panggung pementasan tari. Tata panggung berfungsi untuk membantu menciptakan suasana yang terkait dengan konsep tari. Oke, anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.